Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah belajar teori atom ya. Dari teori atom itu kita sudah mengenal ternyata di dalam atom ada partikel-partikel subatomik. Nah, di sini partikel subatomik itu ada elektron. Elektron itu letaknya mengelilingi inti atom. Dia itu memiliki muatan -1 dan masanya hampir mendekati 0 ya. Nah, di sini lambangnya E-. Kemudian ada proton. Proton itu letaknya ada di dalam inti atom. Muatannya itu +1 dan masanya 1 SMA. SMA itu satuan massa atom, lambangnya P. Kemudian ada juga neutron. Neutron juga adanya di dalam inti atom. Masanya itu sama seperti proton, yaitu 1 SMA, sedangkan muatannya 0 ya, lambangnya N. Nah, dari sana nanti kita bisa menentukan berapa jumlah proton, elektron, dan neutron yang ada di dalam suatu atom. Kemudian ada juga materi tentang nomor atom dan nomor massa. Jadi nomor atom itu merupakan jumlah proton. Jadi kalau kita tahu nomor atomnya berapa, berarti kita udah tahu tuh jumlah protonnya berapa. Nah, di sini jumlah proton itu khas bagi setiap unsur. Jadi unsur yang berbeda pasti jumlah protonnya yang akan berbeda. Nah, unsur yang sama pasti jumlah protonnya akan sama. Misalkan nih, karbon nomor atomnya 6, berarti dia jumlah protonnya 6. Kemudian kalau misalkan dibandingkan dengan kalsium, misalkan Ca. Nah, Ca itu punya nomor atom 20. Berarti jumlah protonnya 20. Tidak mungkin ada kalsium yang nomor atomnya 6, misalkan sama seperti karbon, itu tidak mungkin. Karena jumlah proton atau nomor atom itu adalah khas untuk setiap atom. Nah, kemudian untuk atom yang netral, jumlah proton itu akan sama dengan jumlah elektron. Karena muatannya kan proton itu +1, sedangkan proton itu +1, sedangkan elektron itu -1. Jadi kalau netral, muatan positif dengan negatifnya harus sama. Kemudian ada juga nomor massa. Kita tahu bahwa dari ketiga subpartikel atom ini yang memiliki massa itu hanya proton dan neutron, sedangkan elektron itu massanya 0. Jadi yang menyumbangkan massa atom itu adalah proton dan neutron, sedangkan elektron tidak menyumbangkan massa atom. Jadi pusat massa itu adanya di inti atom, karena proton dan neutron itu letaknya ada di inti atom. Nah, di sini berarti nomor massa itu menunjukkan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Karena kita sudah mengenal nomor atom dan nomor massa, nomor atom itu lambangnya Z, nomor massa itu A. Nah, biasanya lambang atom itu ada lambang atom itu misalnya karbon, lambangnya C besar ya. Nah, di situ diikut sertakan juga dengan nomor atom dan nomor massanya. Nomor atomnya ada di bawah, nomor massanya ada di atas. Di sini secara umumnya X itu adalah lambang atom, kemudian Z itu adalah nomor atom, dan A-nya adalah nomor massanya. Nah, atom itu ternyata bisa melepaskan atau menangkap elektron. Nah, ketika atom melepaskan elektron, elektronnya lepas, berarti muatan negatifnya hilang nih, lepas. Berarti maka muatan si atomnya akan bermuatan positif atau yang disebut dengan kation. Sedangkan kalau dia menangkap elektron, si atomnya menangkap elektron, berarti ada sesuatu negatif yang masuk. Nah, atomnya ini nanti akan bermuatan negatif atau yang disebut dengan anion. Nah, untuk menghitung berapa jumlah proton, elektron, dan neutron bisa menggunakan rumus berikut ya. Nah, di sini ada jumlah proton itu sama dengan Z. Z itu nomor atomnya. Jadi kalau pengen tahu protonnya berapa, kalian lihat aja nomor atomnya. Kemudian untuk jumlah neutron itu A dikurangi Z, nomor massa dikurangi proton, karena neutron itu kan menyumbangkan massa atom, makanya di sini
massa atom itu kan proton ditambah neutron. Jadi kalau ingin tahu jumlah neutron, maka nomor massa dikurangi jumlah protonnya atau Z-nya. Nah, kemudian jumlah elektronnya berapa? Kalau atomnya netral, berarti jumlah elektron itu sama dengan jumlah protonnya. Nah, kalau atomnya atom bermuatan, maka jumlah elektronnya itu Z atau jumlah proton dikurangi muatannya. Kalau muatannya +1 berarti dikurangi +1. Kalau muatannya -1 berarti dikurangi -1. Nah, di sini juga ada isotop, isoton, isobar. Kemarin kalian sudah mempelajari itu ya, dan kebanyakan betul. Nah, itu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Untuk menghitung jumlah proton, elektron, neutron nanti Ibu akan berikan contoh.